Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Sarawasna, selamat siang dan selamat sore dan selamat malam untuk kawan-kawan pecinta timnas Indonesia. Sudah lama saya tidak membuat video secara face to face, tapi karena banyak sekali beberapa pekerjaan di kantor sehingga saya mau nggak fokus bikin konten mengenai sepak bola Indonesia. Nah teman-teman semua, selamat tahun baru. Tepat pada hari ini ada tanggal 1 Januari tahun 2024. Banyak sekali momen-momen di tahun ini. Ada Piala Asia di pertengahan musim, di pertengahan tahun, di pertengahan bulan. Habis Piala Asia ada pemilihan umum Pilpres Februari. Habis itu Liga 1 akan kembali berlanjut. Habis itu final champion dan sebagainya. Nah, pada awal Januari ini ya teman-teman semua, kita sedikit berbincang-bincang mengenai timnas Indonesia yang dimana kita ketahui timnas pada saat ini sedang menjalani training center di Turki. Ya agak sedikit menganehkan sih training center di Turki sedangkan nanti main di Qatar dengan cuaca panas. Turki saat ini kan sedang ada di cuaca dingin minus berapa gitu. Kita bisa lihat dari latihan YouTube-nya PSSI, para pemain itu menggunakan seperti baju-baju tebal gitu, pakai sarung tangan juga. Tapi nggak apa-apa, itulah kebijakan PSSI kita. Nah teman-teman semua, ada beberapa info mengenai timnas Indonesia. Kita beralih ke timnas ya. Untuk Persib Bandung kita sedikit, ya nanti sedikit kita bahas-bahas Persib Bandung. Tapi saat ini kan sedang libur tuh Liga 1, jadi lagi minim mengenai info-info update-update tentang Liga 1. Kita ke timnas. Nah untuk timnas teman-teman semua ada beberapa info-info yang cukup menarik, mungkin akan saya bahas atau saya sampaikan. Yang pertama adalah tentang J.I. Jazz. J.I. Jazz ini kan sudah resmi menjadi WNI, menjadi warga negara Indonesia. Namun, apakah dia akan bisa bermain di Piala Asia 2 minggu lagi? Saya tidak tahu. Karena setahu saya, atau mungkin kalau salah mohon koreksi, bahwa untuk bisa bermain di Piala Asia itu kan untuk pemain naturalisasi mesti ada apa gitu dari federasi sebelumnya gitu, persyaratan ataupun merampungkan administrasi. Panas bro. Nah, pokoknya ya JIJ sudah menjadi resmi WNI dan saat ini timnas kita memiliki beberapa pemain naturalisasi yang sangat bagus, artinya dengan nilai grade A. Di samping itu, ternyata teman-teman semua, kalau teman-teman tahu, JIJ ini dia mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan ada dua pemain yang sudah berkontak dengan JIJ mengenai berbagi informasi mengenai sepak bola Indonesia, yaitu adalah Markok dan Shane Patinama. Ya mungkin Markok itu berbagi informasi mengenai Liga Indonesia. Shane Patinama kan sudah bisa kemarin sempat bermain di timnas juga ya ketika melawan, debutnya dia kapan itu ya Shane Patinama itu pas lawan Argentina. Nah, pokoknya ya si JIJ ini mencari informasi mengenai timnas Indonesia lewat dua pemain ini, dan dia pun mengatakan bahwa ya saya berkomunikasi dengan beberapa pemain seperti Shane Patinama dan Makro, dengan beberapa pemain lain juga, dan mudah-mudahan eh, mudah-mudahan bisa bergabung di lain waktu, kata si JIS. Nah lebih lanjut, JIS juga ternyata dia mengikuti Liga 1, ya liga terbaik di Indonesia, liga terbaik di seluruh dunia dan akhirat itu ada Liga 1. Makanya tidak asing kalau seumpama JIS mengikuti liga terbaik di dunia akhirat, ini Liga 1 Indonesia. Ya mungkin untuk Liga 1 ini mungkin JIJ ya mencari tahu lewat Markok ya. Dia kan dari Federasi Belanda ya, JIJ ini. Ya ada koneksi Belanda gitu kayaknya. Jadi Markok kan udah lama juga dia di Indonesia, sejak dari PSM, Persija, dan saat ini di Persib Bandung. Nah, ya sekedar diketahui sih bahwa dinaturalisasinya JIJ ini kan tadi saya sampaikan bahwa untuk
diproyeksikan untuk Piala Asia 2024. Namun kemungkinan ini sangat sulit dilakukan karena pertama pemain sudah berkumpul di TC Turki buat ke Qatar. Ya walaupun misal nih ya, Sintayong nekat sumpama semua administrasi JIJ selesai dan dia udah bisa bermain di Piala Asia 2024 dan masih ada waktu pendaftaran pemain, saya rasa bisa. Tapi dengan waktu 2 minggu, ya mungkin juga sulit juga sih mendaftarkan JIJs karena ini bukan Indonesia yang serba mudah di di Indonesia itu sangat mudah untuk negosiasi. Masalah nego-nego kita sangat jago, bahkan banyak sekali orang pintar yang masuk penjara karena negosiasi, yaitu koruptor. Oh jadi bahas ke situ ya. Nah, tapi kembali lagi ya, kemungkinan sangat-sangat tipis JIJS bisa bermain di Piala Asia. Tapi is okay, mungkin tidak untuk Piala Asia, mungkin nanti di kualifikasi Piala Dunia zona Asia ya, yang dimana nanti setelah Piala Asia agenda timnas adalah bermain di kualifikasi zona Asia, kualifikasi Piala Dunia zona Asia yang akan melawan Vietnam di Indonesia ya. Apakah itu akan di GBK ataupun di JIS ya, mudah-mudahan sih ingin bermain di JIS aja ya. Amin, walaupun lapangnya sangat sangat hancur. Rumput 6M-nya nggak, tapi mudah-mudahan ya GBK ataupun JIS sama aja, yang penting di Jakarta. Tapi perlu mungkin nggak usah di GBK atau JIS, atau mungkin di Batakkan yang sangat bagus, atau di GBT, atau di Palembang, atau mungkin di Papua, kan banyak stadion bagus. Jangan jangan selalu menjadikan Jawa adalah menjadi prioritas utama, jadikan ya luar Pulau Jawa. Indonesia itu bukan punya Pulau Jawa aja. Kata yang sangat menginginkan timnas bermain di luar Pulau Jawa, termasuk saya, walaupun saya orang di Pulau Jawa. Nah, itu mengenai JIJS, bahwa dia sudah mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia. Terus info yang kedua teman-teman semua, saya dapatkan mungkin ini agak sedikit ya. Masih dari pemain naturalisasi kita, yaitu si ganteng kalem, si Rafael Strike. Saya kadang-kadang bingung menyebutkan Rafael itu strike atau apa gitu. Tapi kalau di komentator TV suka mengatakan Rafael strike. Ya pokoknya si Rafael, bukan Rafael sebelah, tapi Rafael pemain timnas yang sangat digandrungi oleh ciwi-ciwi kita. Nah, jadi dia mengatakan bahwa skuad Garuda memiliki skuad yang mumpuni dan dia meminta untuk pemain itu bisa bekerja keras. Nah, si Rafael ini yakin ya, pokoknya dia yakin untuk bisa lolos di 16 besar itu sih, dan aku juga yakin dengan skuad yang dimiliki ya. Rafael ini mengatakan bahwa dalam wawancaranya dia mengatakan lawan kita kuat, tapi kita juga tim yang kuat dan bagus. Saya kira kita punya peluang jika kita bekerja keras. Kita akan ambil peluang itu. Semoga kita bisa lolos hingga babak knockout stage lebih dahulu, ucap kata Rafael. Ya intinya Rafael itu yakin dan dia nah dan si Rafael ini sangat yakin teman-teman semua bahwa timnas kita akan bisa lolos di fase grup ataupun tembus ke 16 besar dengan skuad yang dimiliki. Ya harapan kita semua ya sama, bahkan lebih, bisa mencapai 8 besar, 4 besar. Kalau sudah 4 besar bisa masuk Piala Dunia nanti. Wah, itu impian masyarakat Indonesia. Bayangkan kalau seumpama tahun 2026 timnas kita masuk Piala Dunia, itu sejarah dalam dunia, bahwa sejak berganti menjadi nama Indonesia kita masuk Piala Dunia, dan itu akan menjadi sejarah Presiden Prabowo Subianto kalau seumpama menang di Pilpres nanti. Kok jadi ke Pilpres ya, punya Prabowo all in. Nah, si Rafael ini sangat yakin dengan skor yang dimiliki bahwa bisa lolos ke babak 16 besar, walaupun kita ketahui Indonesia adalah tim yang paling lemah
kalau dilihat dari ranking FIFA jelas sangat lemah untuk di grup ini. Kita ketahui Indonesia itu bergabung bersama grup ada Jepang, ada Irak sama Vietnam. Jepang itu nih kemarin nih dia habis uji coba melawan Thailand, dibantai tuh Thailand. Bahkan padahal Jepang itu memakai pelapis 2 pemain. Jepang itu peringkat ke-17 di ranking FIFA. Dan akhir Jepang dalam agenda FIFA-nya selalu menang, mengalahkan Jerman, mengalahkan Turki, terus apa ya? Pokoknya dia hebat banget. Dan Jepang kita ketahui sangat maju sepak bolanya, dihuni oleh pemain-pemain yang bermain di Eropa, di Liga Eropa. Ada Kubo, ada Tomiyasu, ada siapa tuh pemain Brighton itu, siapa sih? Lupa aku senang banget sama dia. Pemain Brighton itu tapi dia sedang cedera ya. Pokoknya itulah. Jepang di peringkat nomor 17, ada Irak di peringkat 61 kalau nggak salah ya, 61 62 gitu, 63 kalau nggak salah tuh. Irak kemarin habis bandai kita di kualifikasi Piala Dunia, dan mudah-mudahan di Piala Asia kita bisa menahan imbang ataupun menang. Irak ketika bermain kemarin gila, ngeri banget, bagus banget, sumpah bagus banget. Bermain di hadapan 60.000 penontonnya, wah sumpah bagus banget. Dan salahnya kemarin itu kita bermain sangat bertahan sih, dan counter attack kita nggak begitu bagus. Terus ada Vietnam nih, Vietnam yang sangat maju sepak bolanya akhir-akhir ini, ada di peringkat 90.